Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Sabtu 14 Januari, hari pekan biasa pertama. Bacaan dari Injil Markus bab 2 ayat 13-17. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini menurut Markus bab 2 ayat 13-17, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari melalui sabda Tuhan pada hari ini. Nasib seseorang seringkali tidak bisa direncanakan. Perjumpaan tak terduga dengan seseorang atau dengan suatu peristiwa tertentu dapat mengubah haluan hidup dan memberi makna baru. Lewi yang duduk di rumah cukai mengalami hal yang serupa. Yesus datang menjumpai dia dan memanggil dia untuk mengikutinya. Kata-kata Yesus adalah, "Ikutlah aku." Kiranya Lewi tidak pernah menyangka akan mengalami hal seperti ini. De facto, seluruh haluan hidupnya berubah dari seorang pemungut cukai yang terlanjur dicap sebagai orang-orang yang berdosa atau pendosa, kini menjadi murid Yesus yang diutus untuk mewartakan sukacita. Maka kita juga mencatat bahwa di dalam kisah ini ada Tuhan yang mengambil inisiatif dan yang berkarya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menarik untuk kita renungkan bersama-sama, di mana ketika para ahli-ahli Taurat atau golongan orang-orang Farisi yang tidak suka dengan tindakan Yesus yang mau makan bersama dengan orang-orang berdosa, maka Tuhan Yesus sekali lagi menegaskan kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, penegasan kata-kata Yesus ini mau menunjukkan
bagaimana gambaran Allah yang diwartakan oleh Yesus. Allah selalu membuka pintu pengampunan dan penerimaan bagi manusia yang mau bertobat dan ingin berubah. Maka mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil hari ini, kita merefleksikan bersama-sama bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang dicap negatif oleh masyarakat di sekitar kita. Bersediakah kita datang kepada Yesus atau mengundang Yesus untuk datang ke rumah kita? Yesus adalah imam agung kita. Sebagai perantara, Ia membawa Allah kepada manusia dan mewakili manusia di hadapan Allah. Maka kita tidak perlu takut datang ke hadapan Allah untuk memohon kemurahannya. Kita adalah orang yang berdosa yang harus bertobat. Yesus adalah penyelamat kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.